Saudara-saudari yang terkasih, ada saat-saat tertentu dalam hidup kita ketika kita merasa sepertinya segala sesuatu itu sia-sia. Ada keluarga yang kehilangan orang yang dicintai, ada orang yang jatuh dalam persoalan yang berkepanjangan, ada juga yang merasa doa-doanya seperti tidak lagi didengar Tuhan. Bahkan dalam kehidupan sosial, kita sudah lelah melihat ketidakadilan, kegagalan, dan harapan yang seolah tidak ada lagi. Dalam situasi seperti itu, orang bisa jatuh pada dua sikap, putus asa atau marah kepada Tuhan. Namun bacaan-bacaan esok hari mengajak kita melihat penderitaan dengan cara yang berbeda. Penderitaan menjadi alarm bagi kita bahwa kita tidak berdaya tanpa Tuhan, sehingga kita harus selalu kembali kepadanya. Dalam bacaan pertama kita mendengar ratapan dari Yerusalem yang hancur. Bait Allah runtuh dan umat mengalami penderitaan akibat dosa dan ketidaksetiaan mereka. Kisah ini menunjukkan bahwa dosa tidak hanya berdampak pribadi, tetapi juga dapat menghancurkan kehidupan bersama. Namun yang menarik, umat tidak berhenti pada keputusasaan. Mereka justru berseru kepada Tuhan dengan air mata. Tangisan atau air mata tersebut bukan kelemahan atau tanda hilangnya iman mereka, tetapi itu justru menjadi bentuk doa yang paling jujur. Di tengah penderitaan, mereka tetap berharap kepada Allah. Kita mungkin pernah mengalami atau menyaksikan bahwa ketika dalam penderitaan, manusia itu cenderung menjauh dari Tuhan. Padahal Allah sendiri tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Meskipun begitu, kita diingatkan bahwa dosa pun memiliki konsekuensi yang harus disadari, diterima, dan itu menuntut pertobatan. Dalam Injil, kita melihat gambaran yang sangat berbeda, yakni Yesus yang penuh kuasa dan berbelas kasih. Seorang perwira Romawi datang kepadanya memohon kesembuhan bagi hambanya. Ia mengakui dengan rendah hati, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Pengakuan ini selalu kita serukan dalam perayaan Ekaristi sebagai bentuk kepenuhan iman kita. Dan Yesus kemudian menyembuhkan hanya dengan sabdanya, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Kata-kata Yesus ini menunjukkan kuasa Allah yang sungguh bekerja dan mengubah kenyataan. Tindakan ini juga menunjukkan bahwa Allah itu hadir, berkarya dalam bentuk penyembuhan, pemulihan, dan pengangkatan martabat kita sebagai manusia. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan ini mengingatkan kita untuk tidak berhenti pada pergumulan dan penderitaan yang dapat melemahkan iman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu diingatkan agar tidak menjauh dari Tuhan ketika kita mengalami kegagalan, sakit, atau kekecewaan. Sebaliknya, kita diajak untuk tetap datang kepadanya dalam doa yang jujur. Ketika kita berdoa, kita belajar bahwa Tuhan tetap bekerja meski tidak selalu dengan cara yang kita harapkan. Kita diajak untuk memiliki iman seperti perwira, rendah hati, tidak sombong, dan sungguh percaya bahwa sabda Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Tuhan memberkati.